Barcelona Grand Prix. Keyless straight back through on the tarmac. I mean, how many overtakes have we already had in this league group? And we're not even anywhere near half race distance. So many of them have been. El verde le quedaba solo un verde para tener long lap y impresionante. Balapan Moto3 kali ini bukan hanya menghadirkan duel sengit dan aksi saling salip yang memacu adrenalin. Di tengah race yang begitu intens, ada satu momen yang benar-benar membuat seluruh penonton, komentator, hingga paddock menahan napas. Sebuah momen ketika dua talenta muda paling agresif di lintasan akhirnya bertemu di barisan tengah, Veda Ega Pratama dan Maximo Quiles. Awalnya, hampir tidak ada yang menyangka pertemuan itu akan terjadi. Veda memulai balapan dari posisi ke-20, titik yang bagi banyak pembalap sudah cukup untuk menghapus harapan bertarung di depan. Moto3 dikenal sebagai kelas paling brutal. Selisih sepersekian detik saja bisa membuat rider terjebak di rombongan di setiap tikungan, mereka datang seperti dua gelombang besar. Satu membuka pintu, satu lagi memastikan pintu itu tetap terbuka. Dan pola itu terus berulang. Komentator internasional sampai berkali-kali menaikkan nada suara mereka karena takjub melihat cara dua rider muda ini bergerak di lintasan. Mereka menyebut Veda dan Quiles tampil layaknya dua pembalap elit yang sedang menjalankan misi bersama. Bahkan, beberapa pengamat langsung teringat pada duet legendaris Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Dua rider dengan gaya agresif berbeda, namun mampu mengubah ritme keseluruhan balapan hanya lewat tekanan dan tempo. Perbandingan itu memang terdengar besar. Namun momen yang tercipta di Catalunya benar-benar terasa spesial. Karena selama beberapa lap, Veda dan Quiles bukan sekadar bertarung memperebutkan posisi. Mereka seperti sedang menari di batas kemampuan motor masing-masing. Namun di balik duel luar biasa tersebut, ada satu fakta menarik yang mungkin tidak disadari banyak orang. Sekilas, banyak penonton mengira Quiles berhasil meninggalkan Veda dan melanjutkan perjuangannya sendiri menuju depan. Akan tetapi jika dilihat lebih dalam, justru ada peran besar Veda di balik laju agresif Quiles menuju kemenangan. Dalam istilah paddock, banyak pengamat mulai menggunakan ungkapan bahwa Veda menggendong Quiles. Tentu bukan secara harfiah. Ungkapan itu menggambarkan bagaimana tekanan konstan yang diberikan Veda membuat ritme balapan Quiles meningkat drastis. Situasi itu memaksa Quiles terus melaju pada batas maksimum. Ia harus terus mempertahankan tempo tinggi agar tidak diserang. Dan tanpa disadari, ritme agresif itu justru membuat keduanya mulai meninggalkan rombongan belakang. Laju mereka menjadi salah satu yang tercepat di lintasan. Dalam situasi seperti itulah banyak pengamat mengatakan bahwa Veda punya pengaruh besar terhadap kemenangan Quiles. Ritme yang dibangun Veda secara tidak langsung menjadi motor penggerak yang memaksa Quiles tampil lebih cepat dari sebelumnya. Namun tentu ada harga yang harus dibayar. Karena terus memacu motor dan ban di batas maksimal, kondisi ban belakang Veda mulai terkuras di lap-lap akhir. Grip perlahan menurun, akselerasi tak lagi seefektif sebelumnya. Dan kemampuan menyerangnya mulai sedikit terbatas. Sementara Quiles berhasil memanfaatkan momentum tersebut untuk menjaga ritme dan melanjutkan serangan ke grup depan. Meski pada akhirnya Quiles terlihat meninggalkan Veda, banyak orang di paddock tahu bahwa kemenangan itu tidak lahir sendirian. Dan hal paling menarik datang setelah balapan berakhir. Bos Aspar secara terbuka mengakui bahwa Veda memiliki pengaruh besar terhadap kemenangan Quiles di Catalunya. Pernyataan itu langsung membuat paddock Moto3 ramai. Karena ternyata, tim Aspar memang sudah lama memantau bakat Veda sejak debut impresifnya di Thailand. Mereka melihat sesuatu yang spesial dalam gaya balap pembalap muda Indonesia tersebut. Aspar bahkan disebut ingin memasangkan Veda dengan Quiles untuk musim depan. Menurut mereka, duet dua rider agresif dengan karakter berbeda ini bisa menjadi kekuatan baru yang sangat solid di paddock Moto3. Quiles dikenal eksplosif saat menyerang, sementara Veda memiliki ketenangan dan kemampuan membaca balapan yang sangat matang. Kombinasi itu dianggap berpotensi menjadi duet paling berbahaya di grid. Dan setelah apa yang terjadi di Catalunya, banyak orang mulai percaya bahwa itu bukan sekadar rumor. Karena ketika dua pembalap muda mampu mengubah ritme seluruh balapan hanya lewat tekanan, kecepatan, dan insting bertarung, maka dunia Moto3 tahu satu hal. Balapan Moto3 kali ini bukan hanya menghadirkan duel sengit dan aksi saling salip yang memacu adrenalin. Di tengah race yang begitu intens, ada satu momen yang benar-benar membuat seluruh penonton, komentator, hingga paddock menahan napas.
Sebuah momen ketika dua talenta muda paling agresif di lintasan akhirnya bertemu di barisan tengah. Veda Ega Pratama dan Maximo Quiles. Awalnya, hampir tidak ada yang menyangka pertemuan itu akan terjadi. Veda memulai balapan dari posisi ke-20, titik yang bagi banyak pembalap sudah cukup untuk menghapus harapan bertarung di depan. Moto3 dikenal sebagai kelas paling brutal. Selisih sepersekian detik saja bisa membuat rider terjebak di rombongan belakang sepanjang race. Namun, Veda menunjukkan sesuatu yang berbeda sejak lampu start padam. Ia melesat dengan sangat tenang namun mematikan. Tidak ada manuver liar, tidak ada gerakan panik. Veda mulai membelah rombongan satu persatu dengan agresivitas yang sangat terukur. Late braking khasnya kembali menjadi senjata utama. Ia menusuk di area pengereman, mengambil racing line sempit, lalu keluar tikungan dengan momentum yang bersih. Dan kemudian tibalah momen yang membuat atmosfer balapan berubah total. Nama Maximo Quiles muncul tepat di depan Veda. Sejak saat itu, balapan seperti memasuki babak baru. Quiles berada di depan, Veda menempel sangat rapat di belakang. Jarak keduanya nyaris tanpa ruang. Setiap kali Quiles membuka jalur, Veda langsung mengikuti garis yang sama dengan presisi luar biasa. Pemandangan itu terasa begitu sinkron, seolah dua rider ini memahami ritme masing-masing tanpa perlu komunikasi. Di setiap tikungan, mereka datang seperti dua gelombang besar. Satu membuka pintu, satu lagi memastikan pintu itu tetap terbuka. Dan pola itu terus berulang. Komentator internasional sampai berkali-kali menaikkan nada suara mereka karena takjub melihat cara dua rider muda ini bergerak di lintasan. Mereka menyebut Veda dan Quiles tampil layaknya dua pembalap elit yang sedang menjalankan misi bersama. Bahkan, beberapa pengamat langsung teringat pada duet legendaris Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Dua rider dengan gaya agresif berbeda, namun mampu mengubah ritme keseluruhan balapan hanya lewat tekanan dan tempo. Perbandingan itu memang terdengar besar. Namun momen yang tercipta di Catalunya benar-benar terasa spesial. Karena selama beberapa lap, Veda dan Quiles bukan sekadar bertarung memperebutkan posisi. Mereka seperti sedang menari di batas kemampuan motor masing-masing. Namun di balik duel luar biasa tersebut, ada satu fakta menarik yang mungkin tidak disadari banyak orang. Dalam istilah paddock, banyak pengamat mulai menggunakan ungkapan bahwa Veda menggendong Quiles.